dalam dialog interaktif Lintas Makassar pagi edisi hari ini, dan tentunya ini Rabu 5 Mei 2021, tanggal yang cantik 5/5/2021. Nih mungkin ada di antara Anda yang ingin berkabar bahagia ya untuk hari ini. Baik, namun pagi ini kita akan berdialog bukan tentang kabar bahagia sih, tapi ini tentang mengkaji kebijakan mutasi dan penggantian pejabat lingkup pemerintah daerah. Kita tahu kalau soal mutasi, rotasi ini sering sekali dilakukan oleh kepala-kepala daerah, baik itu mungkin dia sudah lama menjabat ataupun baru menjabat. Baik, kita akan membahas tentang hal ini juga nanti bersama narasumber kita. Nantinya kita akan bersama Kepala BKPSDM Kota Makassar ya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Daerah, Pak Munandar, nantinya akan bersama kita juga. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan Prof. Laudin Marsuni, pakar pemerintahan yang sudah bersama kita di line Zoom untuk kesempatan pagi ini. Kita langsung menyapa Prof. Laudin. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Suaranya enggak keluar nih, belum keluar. Oke, nah sekarang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Prof, apa kabar Prof? Baik, alhamdulillah ini sehat, tapi Palopo Oke, lagi di Palopo Prof ya? Oke, boleh dicerita sedikit lah Prof sebelum kita masuk ke hal-hal yang lebih serius tentang topik kita. Selama di perjalanan boleh digambarkan sedikit Prof, ini kan larangan mudik banyak. Nah mungkin di perjalanan Prof lihat banyak orang yang sudah mulai mudik Prof, gimana dari Makassar sampai Palopo? Larangan mudik terhitung tanggal 7 Mei. Berarti belum ada larangan mulai sebelum tanggal 7. Artinya rame di jalan Prof ya? Perjalanan saya kemarin biasa aja, tidak ramai begitu. Sama saja biar hari-hari biasanya, cuma sampai di Sampokdo itu menjelang maghrib jam 7 lewat baru tiba di rumah. Sampokdo Salewati karena lebih macet. 1 jam. Sebabnya ada 2. Beberapa kendaraan angkutan barang yang macet, mungkin terlalu serakah. Daya angkutnya terbatas, tapi mau lebaran diisi dengan berlebih. Kemudian yang kedua, dari arah Palopo ada pekerjaan jalan. Itu juga saya kritik, tidak terencana di bulan Ramadan, seharusnya menjelang berbuka puasa seperti itu dihentikan dulu pekerjaan. Itu yang perencanaan yang tidak. Tapi ada kepolisian Prof ya di jalan yang mengatur. Tidak ada kepolisian. Nggak ada kepolisian yang ngatur, kemudian tanda tambu pekerjaannya tidak juga dipasang, tidak ada yang atur arah kendaraan, jadi saling berebut, dan itu biasa orang Indonesia termasuk orang Palopo tidak sabaran apalagi menjelang berbuka puasa. Jadinya saya berbuka puasa di jam tengah 7 jalan lewat. Akhirnya Prof ya. Tidak bisa mampir karena saya khawatirkan saya turun dari kendaraan, orang bergerak, kendaraan saya menjadi penghalang kendaraan orang yang di baik Prof. Ya lebih itu sedikit cerita Prof Laudin yang sekarang sudah pulang kampung ya, sekarang lagi di Palopo, jadi kita lewat line Zoom pendengar Anda juga bisa menyaksikan siaran kami melalui YouTube RRI Makassar dan juga Facebook Pro 1 RRI Makassar. Baik Prof, kita ke topik kita Prof, mengkaji kebijakan mutasi dan juga penggantian pejabat di lingkup pemerintahan daerah. Kita tahu baru-baru ini Wali Kota Makassar cukup bikin heboh nih Prof, mengganti RT RW secara tiba-tiba dan ini secara besar-besaran. Kemudian baru-baru ada lurah yang kemudian dicopot jabatannya karena diduga melakukan pencemaran nama baik melalui media sosial. Kalau Prof Laudin sendiri melihat apa yang dilakukan oleh wali kota ini kesannya seperti apa sih Prof? Baik, makasih Mbak Nila. Sebelum saya mengurai, saya mohon kalau bisa hostnya mengadmit, ada beberapa mahasiswa saya undang ikut. Ada mahasiswa S2, mahasiswa S3, dan mahasiswa S1 yang relevan dengan materi. Kebetulan kita untuk narasumber dialog kita fokus ke Prof Laudin. Yang lain boleh ikutan tapi mungkin jangan di-on-kan kameranya Prof, karena kita juga on YouTube ini. Nanti bergeser gambarnya. Boleh menyimak aja mungkin begitu Prof, silakan. Baik. Terima kasih. Saya menduga bahwa topik pagi ini
erat kaitannya dengan pasca pelantikan 11 kepala daerah. Sehingga dengan demikian, kalau saya kaitkan dengan topiknya mengkaji, ada dua pendekatan yang dapat kita gunakan. Yang pertama adalah pendekatan merit system, berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 5 2014 dan PP 17 tahun 2000, PP 11 tahun 2017 dan sebagaimana telah diubah dengan PP 17 tahun 2020. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan politik praktis, siapa yang terlibat aktif dan pasif memenangkan calon, itu juga akan mendekatkan dampaknya. Tapi tadi Mbak Karlina memulainya Makassar, itu berarti lebih banyak orientasinya kepada pendekatan politik praktis, balas jasa dan Oke, balas berarti Prof dendam. satu pemikiran nih dengan rata-rata masyarakat awam pada umumnya gini, Prof. Ya, jadi demikian itulah Pak politik. Hanya yang menarik tadi kalau kaitannya dengan penggantian dan pemberhentian, dan penggantian, kalau lurah memang kewenangannya wali kota, tapi kaitannya dengan RT RW itu pemilihan. Sama dengan wali kota tidak boleh diganti oleh siapa saja tanpa dengan, karena itu melalui pemilihan. Kalau tanpa dengan itu berarti atas usul DPRD. Kalau demikian juga atas usul masyarakat. Sehingga demikian dalam dua hal itu tadi, dari segi pembina kepegawaian, saya mulai, kepala daerah, baik gubernur, bupati, wali kota adalah pembina kepegawaian. Dalam konteks pembina kepegawaian, memiliki kewenangan untuk mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan ASN. Sedangkan ketua RT, ketua RW tidak dalam konteks demikian. Maka bukan jangkauannya ke sana. Walaupun ia dapat mengangkatnya dalam bentuk surat keputusan, tapi tidak boleh kewenangan itu semata ada di wali kota, tapi harus ada melalui mekanisme di masyarakat. Demikian untuk yang pertama, Mbak. Baik, Prof, mungkin saya di sini ada melihat gambaran lain. Mohon maaf, ini Pak Fritz, boleh kameranya dimatikan Pak, karena kita on air juga, kemudian kita on di YouTube. Nanti kalau misalnya ada yang ingin menyampaikan unek-uneknya, boleh nanti kami kasih kesempatan barang 1 menit begitu, bapak-bapak yang cukup yang ikut hadir di sini. Nanti kami kasih kesempatan sama seperti penelpon-penelpon kita yang biasanya hadir di kesempatan pagi ini. Baik, Pak Prof, kalau bicara tadi soal kebijakan, memang kebijakan ada, tapi kemudian ini kan seperti yang Prof katakan juga bahwa tidak jauh dari yang namanya politik, tetap ada unsur politis di dalamnya. Namun kemudian kalau sesering ini, Prof melihat apakah ke depan nantinya ini akan berpengaruh terhadap mental para ASN itu sendiri, yang mungkin kemarin mereka sudah berupaya untuk menjadi ASN yang istilahnya mau bekerja bukan karena cari muka, bukan karena cari uang, cari muka, tapi memang karena prestasi. Lalu kemudian ini akan turun. Apakah ini nanti dampaknya seperti itu, Prof? Baik, apa yang dipertanyakan Mbak Nila terakhir itu adalah kalau kita mengkajinya dalam perspektif merit system, itu tidak dalam kerangka like and dislike, balas jasa dan balas dendam, tapi pendekatannya adalah pendekatan yang sangat urgen, sangat adil, yakni berdasarkan pada aspek kualifikasi, kemudian aspek kompetensi dan kinerja pegawai. Kalau itu pendekatannya, pendekatan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja pegawai, maka dengan sendirinya tidak mengganggu kinerja pegawai, dan sebenarnya justru jangka panjang dapat mendorong pegawai atau ASN untuk membangun kinerja dalam konteks baik dalam promosi jabatan maupun dalam promosi berkaitan dengan penghargaan yang diberikan oleh pemerintah. Tapi kalau yang terakhir tadi pendekatannya adalah politik praktis, siapa yang bekerja pada saat pilkada, siapa yang memenangkan calon saat pilkada, itu menjadikan
ASN satu, tidak netral pada setiap penyelenggaraan pilkada. Jadi bertentangan lagi dengan mekanisme penyelenggaraan pilkada. Artinya adalah kepala daerah yang secara tidak langsung mendorong ASN untuk tidak Nah, itu netral dalam dia. penyelenggaraan pilkada. Itu. Lalu kalau demikian, maka memungkinkan atau terdapat kemungkinan incumbent itu menuai kemenangan karena dia memegang kendali pemerintahan, dan kalau dalam pilpres atau pemilu legislatif janjinya adalah materi, tapi pemilu kepala daerah bukan materi, tapi lebih besar kepada janjinya. Sehingga demikian ASN kita bersifat a priori dan tidak memiliki kompetensi. Jadinya nanti ada ASN yang tidak memiliki kualifikasi, tidak memiliki kompetensi, tidak memiliki kinerja yang bagus, tapi kerjanya adalah hebat di warung kopi, di kafe, sehingga dapat mempengaruhi pemilih dan ia memenangkan. Itu berbahaya bagi Akhirnya bisa dibilang ke depan para dosen, profesor yang sudah mati-matian memberikan pembelajaran dan pemahaman tentang bagaimana itu berpolitik, sepertinya kayak dirasa sia-sia begitu, Prof ya, karena para pemimpin-pemimpin sendiri yang kemudian menciptakan hal seperti ini. Seperti apa, Prof, menurut Anda? Benar. Tapi ada juga profesor yang tahu dengan kebijakan itu. Jadi Pak. Oke. Nah, ini lebih bahaya lagi kalau kayak gini. Jadi ilmuwan sekarang tidak sedikit ilmuwan yang menjual ilmunya ke juga, sehingga demikian masyarakat biasa dengan ilmuwan tidak beda saat ini. Itulah sebabnya tidak terlalu banyak ilmuwan yang kritis terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Padahal ilmuwan itu tugas utamanya adalah kritis. Hanya saja kritiknya itu harus objektif, berbasis narasi atau berbasis data dan fakta. Kalau tidak, kita tidak jauh berbeda antara ilmuwan, guru besar dengan tukang beca, apalagi dalam pilkada suaranya sama, itu satu nilainya. Suara Lautin Marsuni dalam pilkada, dalam pemilu presiden, dalam pemilu legislatif, dan suaranya tukang beca sama. Ya, betul sekali. Ya. Pernah saya merekomendasikan, bisakah itu nilai suara dibedakan? Tidak lulus SD 1, lulus SD 2 suara poinnya, lulus SMP 3, lulus SMA 4, sarjana 5, kemudian magister 6, doktor 7, agar ada pendekatan kualitas, tapi tidak bisa demikian. Nah, sehingga larut juga guru besar itu, atau tidak sedikit ilmuwan yang larut persis sama dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat. Contoh, tidak sedikit guru besar menjadi larut dan sesudah itu menjadi tim. Ada yang diangkat menjadi tim ahli, ada yang diangkat untuk setiap saat menjadi bagian dari setiap program kegiatan, jadi narasumber tetap, hanya pindah-pindah SKPD. Itu karena bagian dari kemudian akhirnya ini akan menimbulkan ketidakpercayaan atau mungkin kurangnya kepercayaan masyarakat atau publik kepada ASN nantinya, begitu Pak? Kalau ASN tadi yang tanpa kualifikasi, tanpa kompetensi dan tanpa kinerja, tapi dia bekerja keras dalam pilkada, lalu diberi promosi, diberi kedudukan, diberi jabatan, itu yang membuat masyarakat a priori atau masyarakat tidak percaya kepada pemerintahan. Oke, baik. Mungkin Pak Prof bisa mendeskripsikan juga kepada kita pendengar, ada beberapa yang diundang juga Pak Prof di sini. Mungkin ada di antaranya ingin memberikan pertanyaan atau pernyataan, silahkan untuk bergabung di sini. Tanpa kualifikasi, tanpa kompetensi dan silahkan Bapak-bapak. Ini saya lihat ada mahasiswa S2 ini banyak. Terima kasih sudah menyaksikan langsung lewat line Zoom juga. Anda juga bisa mendengarkan melalui siaran RRI Makassar untuk yang ada di Makassar melalui frekuensi 94,4 FM, atau juga mungkin silahkan melihat siaran langsung kami di YouTube RRI Makassar dan juga Facebook Pro 1 RRI Makassar. Untuk
bapak-bapak semua kah ini yang ada di sini? Karena kita tidak bisa melihat gambarnya. Silahkan untuk yang ingin bertanya mungkin atau ingin memberikan pernyataan atau mungkin ada yang ingin berbagi pengalaman, silahkan di-on-kan kameranya melalui line Zoom yang sudah hadir juga bersama kita saat ini pendengar. Karena nantinya kita juga selain bersama Prof. Laudin, kita juga akan bersama Kepala BKP SDM Kota Makassar. Baik, ada Pak Fritz, silahkan Pak Fritz. Kalau boleh, Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Nama, jabatan dan lokasinya di mana, Pak? Ya. Nama saya Fritz Sampurnama dari Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah. Kebetulan Prof adalah dosen saya di program S3. Ya. Saya ingin mempertegas lagi apa yang disampaikan tadi oleh Prof mengenai keberpihakan daripada aparat. Biasanya yang terjadi adalah incumbent itu diikuti oleh gerbong dari pejabat eselon 2 sampai dengan pejabat-pejabat lainnya ketika memasuki pilkada. Nah, kemudian ketika pilkada telah selesai, ternyata incumbent ini kalah dan ada bupati atau kepala daerah yang baru. Nah, ketika kepala daerah yang baru ini terpilih dan dilantik, dia berkeinginan untuk melakukan reshuffle terhadap para pejabat. Namun tentunya terkendala pada proses-proses atau aturan-aturan yang berlaku. Ya, misalnya kemarin harus menunggu lagi 6 bulan baru boleh melakukan reshuffle. Kemudian juga harus melakukan job fit dan open bidding, ya. Dan yang ketiga juga biasanya kan tidak semudah itu kita melakukan, apalagi kalau ada yang katanya sampai harus dinonjobkan. Padahal bupati yang baru terpilih ini menginginkan agar benar-benar orang yang berada di barisan dia adalah orang yang seirama dan selangkah dengan dia di dalam mau membangun daerah itu. Kalau dia masih menggunakan pejabat-pejabat sebelumnya, mereka ini adalah bagian kelompok yang kemarin mendukung incumbent. Nah, ini kira-kira bagaimana jalan keluarnya Prof untuk kita bisa mendapatkan pencerahan di daerah-daerah. Baik, terima kasih Pak Fritz. Kalau boleh tahu Pak Fritz ASN atau bukan nih Pak? Baik, terima kasih Pak Fritz. Pak Fritz dari Morowali, boleh di off-kan kameranya Pak, kita ke kita ke Pak Prof. Silakan Pak Prof. Baik, terima kasih. Ini berulang. Ini larinya bukan larinya tapi ke politik akan arahkan ke merit system. Jadi pilkada itu pasti kalau minimal satu pasangan tunggal atau calon tunggal juga itu kadang seperti yang dikemukakan tadi oleh Pak Fritz. Tapi kalau lebih itu berarti ada kompetisi antara incumbent dan bukan incumbent. Dua-duanya dapat menggunakan aparatur sipil negara sebagai pendukung atau pemenang. Akan tetapi ada yang jelas-jelas, ada yang tersembunyi. Yang jelas-jelas itu biasanya menggunakan kendaraan dinas, lalu selalu hadir di rumah jabatan, atau kemana pejabat tetap ikut, atau setiap kegiatannya diadakan, tapi pejabatnya selalu diundang untuk memberi arahan. Itu adalah keberpihakan yang terselubung sebenarnya. Tapi ada juga yang tidak terselubung, tapi dari rumah ke rumah mempengaruhi. Jadi dia tidak ikut dalam kampanye misalnya, tapi dia bergerilya dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mencari dukungan. Nah, kemudian pada akhirnya ada dua, adalah kalau dia satu pemenang atau kalah. Pemenangnya bisa incumbent, bisa juga yang baru. Dan kalau yang incumbent itu akan menggunakan pejabat ASN yang baik, yang real menjadi pendukung atau yang tidak real menjadi pendukung. Masalahnya adalah kadang
jumlah orang ASN yang terlibat jauh lebih banyak timbang dengan jumlah formasi, jumlah jabatan. Nah, akibatnya adalah pada saat yang demikian ini ada yang bergilir. 1 tahun pertama Anda dulu saya angkat, kemudian 2 tahun berikutnya diganti lagi, dan itu rotasi terjadi setiap saat yang demikian itu. Demikian yang kita ambil juga dalam kabinetnya Jokowi. Kemudian yang berikut, kabinet baru atau pejabat calon baru yang memenangkan, dia tidak melihat apakah tadi itu pejabat lama atau tidak, tapi dia juga pejabat yang menang, calon yang menang, kepala daerah yang memenangkan itu dua-duanya sama dengan incumbent tadi seperti dikatakan Pak Kris, yakni membangun kabinet pemerintahan daerahnya yang diinginkan dalam rangka mewujudkan visi misi yang telah disampaikan pada saat kampanye pilkada, dan juga itu visi misi yang tertuang dalam RPJMD pemerintahan daerah yang bersangkutan. Sampai di sana itu tidak ada yang salah. Baik incumbent maupun non-incumbent tidak ada salah untuk membangun kabinet. Asal pendekatannya adalah merit system. Pendekatannya ada 3. Tidak ada yang salah, orang baru atau tidak. Yang penting, 1, ia memiliki kualifikasinya macam-macam, seperti apa yang diatur dalam PP nomor 11 tahun 2017 dan PP 17 tahun 2020. Ini kompetensi, kala itu maka tidak ada yang salah. Hanya saja kadang tidak sedikit yang tidak memiliki tidak sesuai dengan merit system. Yang dikemukakan tadi adalah open bidding itu tadi, seleksi terbuka, iya sih, tapi tim seleksinya ditentukan oleh kepala daerah yang merupakan bagian dari sistem itu tadi. Nah, jadi siklusnya tetap berjalan seperti itu. Hanya saja ada lagi seleksi job fitnya iya, tapi yang diangkat menjadi tim seleksi itu kadang juga tidak terbuka. Artinya tidak terdiri antara beberapa komponen. Misalnya memang tim seleksinya dari pakar, tapi pakar yang diangkat adalah pakar yang merupakan bagian dari gerbong itu. Jadi dengan demikian independensi, netralitas, dan ketidakberpihakan tadi itu sulit untuk diwujudkan. Padahal merit system pendekatannya adalah siapa saja terbuka, terbuka. Siapa saja boleh terseleksi, siapa saja boleh mendaftar, tapi tim seleksinya dibuka, lalu seleksi dilaksanakan dengan 3 pendekatan utama, yaitu kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Dan kalau itu dilakukan, maka penggantian pejabat, promosi pejabat, itu dilakukan secara adil, bersifat wajar, dan tidak diskriminatif. Tapi kalau tidak berdasar itu, hanya terjadi diskriminatif, dan jadi bersifat diskriminatif, jadinya pemerintahan daerah tidak stabil, sama dengan tidak stabilnya pemerintahan negara Republik Indonesia. Baik. Artinya kalau dari penjelasan Pak Prof ini, untuk mutasi atau penggantian pejabat baik pemerintahan daerah ini lebih didominasi oleh politik ya Prof ya, bukan kinerja. Lebih dominasi politik. Baik. Untuk yang lain, untuk Anda yang nantinya akan bergabung juga dengan kami yang masih ada di line Zoom, kami tunggu nanti. Mohon jika Anda ingin bertanya nanti baru on-kan kameranya. Saya hadirkan dulu beberapa selingan berikut ini, kita nanti akan kembali lagi. Pendengar jangan kemana-mana, kita masih bersama Prof. Laudin, dan juga untuk Anda yang ingin berpartisipasi silahkan di 3621853. 5 arahan Presiden soal penerapan adaptasi kebiasaan baru, yakni pentingnya prakondisi yang ketat, yakni protokol kesehatan yang harus diikuti masyarakat seperti menggunakan masker dan lain-lain. Perhitungan yang cermat dalam mengambil kebijakan berdasarkan data dan fakta di lapangan.
Mohon menentukan prioritas kameranya sektor dan aktivitas mana off-kan. yang bisa dimulai atau Nanti dibuka kalau secara bertahap. ingin Konsolidasi dan koordinasi diskusi pemerintah atau pusat dan dialog daerah baru sampai ke tingkat kameranya. RT terus diperkuat dengan melibatkan masyarakat bersinergi menyelesaikan persoalan besar ini. Melakukan evaluasi secara rutin meskipun sebuah daerah kasus barunya sudah menurun. Jangan lengah karena kondisi di lapangan sangat dinamis. Kanal Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Anda juga bisa menyimak siaran kami melalui live streaming YouTube RRI Makassar dan juga Facebook Pro 1 RRI Makassar. Kita masih bersama Prof. Laudin Marsuni dan kita masih menunggu ya dari BKPSDM ya, Ibu PA. Masih menunggu, oke. Mudah-mudahan nanti ini kita bisa mendapat pencerahan sedikit dari BKPSDM soal memang kemarin ada lurah yang kemudian terpaksa dicopot padahal ini masih dugaan ya. Lalu kemudian karena faktor senang tidak senang seperti itulah, seperti yang sudah banyak juga kita bahas tadi bersama Prof. Ya, Prof, kalau bicara soal kebijakan, nah tadi juga sempat disebutkan tentang aturan. Nah ini juga langsung kemudian meskipun masyarakat hanya menonton, menyaksikan dan mendengar begitu Prof ya, tapi kemudian masyarakat juga pasti ingin kita mengetahui dan paling tidak ini pencerahan kepada masyarakat bahwa sebenarnya seperti apa sih aturannya bagi kepala daerah kemudian mengeluarkan kebijakan seperti yang dilakukan oleh Wali Kota Makassar ini. Kemudian juga seperti yang dikatakan oleh Pak Fritz tadi, ada aturan yang harus dilalui dan itu ada beberapa tahapan sebelum kemudian mengganti para pejabat-pejabat itu. Nah, seperti apa nih Prof? Baik pejabat mungkin kepala dinasnya, RT RW-nya, lurah dan sebagainya gitu Prof. Ya, baik. Kalau mengisi jabatan, mengisi pegawai, mengangkat pejabat, mengangkat ASN, itu dengan pendekatan merit system, ada 6 hal yang penting diperhatikan oleh kepala daerah. Yang pertama adalah perencanaan. Jadi perencanaan pengadaan, perencanaan jabatan, perencanaan pengangkatan ASN dulu misalnya. Berapa ASN yang dibutuhkan suatu daerah, apa saja kualifikasi yang dibutuhkan, apa saja kompetensi yang dibutuhkan, itu yang dibuat analisisnya. Lalu diumumkan secara terbuka. Kaitannya dengan jabatan, itu juga perencanaan. Dalam arti kata, jabatan apa saja yang lowong, mengapa jabatan itu lowong, berapa jabatan yang lowong. Jabatan yang lowong itu juga yang diumumkan kepada publik, kepada ASN terutama untuk dapat menggunakan haknya, menggunakan kesempatan untuk mendaftar. Kemudian sesudah itu baru dilakukan rekrutmen. Rekrutmennya atau pengangkatan, promosi itu juga berdasarkan dengan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 dan PP 7 sebagaimana diubah dengan PP 17 tahun 2020. Jadi tidak bisa melakukan di luar dari itu. Dan apabila kepala daerah melakukan satu tadi rekrutmen yang tidak merujuk pada peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, PP Nomor 11 tahun 2017, sebagaimana diubah dengan PP Nomor 17 tahun 2020, maka ASN yang bersangkutan, masyarakat dapat mengajukan keberatan. Ya, dapat melakukan keberatan yang dapat diajukan kepada pemerintah daerah, juga dapat disampaikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara. Baik, Prof, jangan dilanjut dulu, Prof. Masih penasaran, tapi kita sudah bersama Pak Munandar nih, Sekretaris BKPSDM Makassar. Kita coba sapa dulu, Prof. Assalamualaikum, selamat pagi, Pak Munandar. Waalaikumsalam, selamat pagi, Ibu. Ya, Pak Munandar mungkin tadi sudah sempat mendengarkan juga sedikit dari Prof Laudin ini penjelasan tentang sebenarnya seperti apa sih aturan yang harus dilewati. Nah, kemudian kita ingin bertanya langsung nih kepada Pak Munandar nih. Sebenarnya dari berbagai kebijakan yang dilakukan oleh Wali Kota Makassar nih, apakah ini dari BKPSDM sendiri ini memang sudah sesuai aturankah
atau seperti apa nih Pak Munandar? Atau jangan-jangan di BKPSDM ya karena kita sesuai dengan apa yang dilakukan oleh pimpinan ya kita ikut-ikut aja, biasanya seperti itu. Ya, ya jadi begini, semua kebijakan termasuk pengambilan keputusan itu didasarkan atas ketentuan yang berlaku. Ya, PP 11 tahun 2017, Junto PP 17 2020 itu telah mengatur tentang sistem manajemen pegawai negeri sipil. Ada juga Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014. Semuanya itu sudah mengacu ke situ. Jadi sebenarnya semua ketentuan yang terkait dengan mulai rekrutmen CPNS sampai kepada pensiun itu diatur, ada semua ketentuan yang mengatur. Tidak ada hal-hal yang di luar ketentuan itu. Apalagi kalau di BKPSDM itu semua kebijakan di sini itu pelayanan internal maupun pelayanan eksternal semua ada aturannya, mulai dari rekrutmen, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, pengembangan karir, mutasi, pembinaan PNS, pemberian sanksi panis reward itu semua sudah diatur dengan ketentuan yang ada di dalam PP 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Oke, Seperti itu, Bu, ya. Pak Munandar bicara soal tadi pemberhentian. Bagaimana sebenarnya aturan pemberhentian atau seorang PNS itu diberhentikan? Setahu saya sih tidak semudah itu. Oh iya, ini kan juga macam-macam pemberhentian. Setahu saya ada 10 pemberhentian, jenis pemberhentian. Mulai dari pemberhentian karena memasuki masa pensiun, mengundurkan diri, ya kemudian terjadi pelanggaran disiplin, terjadi penyelewengan, tindak pidana, itu banyak sekali macam-macam pemberhentian. Jika melakukan pelanggaran disiplin begitu Pak Munandar, bagaimana prosesnya? Apakah langsung diberhentikan atau dirotasi mutasi atau ada prosesnya? Iya, jadi begini, pemberhentian dua macam, pemberhentian ada juga penghentian. Ya, kalau penghentian itu ketika melakukan penyelewengan tindak pidana. Apakah dia tindak pidana umum atau tindak pidana korupsi atau narkoba dan seterusnya, tindak pidana khusus menurut saya. Nah, itu dihentikan, diberhentikan sementara dulu. Ketika tersangka dan ditahan itu diberhentikan sementara sambil menunggu keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Itu ketika pemberhentian, ketika adanya penyelewengan tindak pidana. Nah, kalau pemberian sanksi disiplin itu kan dimulai dari pertama dari catatan kepegawaian, kita lihat catatan kepegawaiannya, kemudian ada laporan atau ditemukan sendiri. Nah, itu dilakukan proses pemanggilan, pemeriksaan. Nanti ketika terbukti bersalah, baru kita berhentikan atau beri sanksi. Sanksi mulai dari sanksi berat, sedang, dan ringan seperti itu, Bu. Oke, berarti Pak Munandar, Anda tidak setuju jika banyak yang mengatakan, bahkan masyarakat mengatakan bahwa kita flashback lagi nih Pak Munandar, penghentian RT RW dan juga salah satu lurah di Makassar ini bukan atas like dan dislike begitu Pak? Oh bukan, jadi itu bukan penghentian atau pemberhentian, tapi pemberian sanksi disiplin berat berupa pembebasan dalam jabatan itu kalau ada, kan dia evaluasi begitu. Pemberian sanksi disiplin berat. Iya. Oke, berarti ada kesalahan yang sebelumnya dilakukan. Oh iya, tentu kalau untuk proses keluarnya pemberian sanksi disiplin berat itu sedang maupun ringan tidak bisa langsung main tunjuk begitu. Oke, tapi semuanya harus ada proses pemeriksaan ya. Kalau ke RT RW ini Pak tidak semua ASN begitu Pak ya? RT RW bagaimana? Yang mana? Untuk RT RW ini kan bukan ASN semua Pak. Oh ya bukan. Jadi RT RW itu sebuah perangkat, mitra pemerintah kota, pemerintah daerah kan begitu. Berarti yang kita to the point aja nih. Kalau yang lurah berarti ada kesalahan. Yang ada kan? Iya. Kenapa dulu supaya Kenapa ketawa nih Pak Munandar? Betulkah ada kesalahan fatal yang dilakukan kemudian dilakukan? Nah, saya pemberhentian itu mutasi, rotasi, pembebasan jabatan itu hal biasa dan sering terjadi dan sering kita lakukan. Dengan kalura, camat juga sampai eselon 2 JPT ada yang diberhentikan dari jabatan dan itu biasa saja kan, semua ada aturannya. Ketika itu sah aturannya seperti itu ya kita lakukan. Berarti bukan karena ketersinggungan begitu Pak ya?
Oh, enggak, itu pendapat publik. Oke. Dan kalau mau dibuktikan kami siap menjelaskannya. Karena ini kan Baik. ada proses pemeriksaan dan terbukti bersalah. Oke, Ya, begitu. jadi kalau boleh tahu untuk lurah yang digantikan ini seperti apa Pak prosesnya sampai sekarang? Iya, jadi memang kalau kita kan itu kan viral ya. Kemarin itu kalau katakanlah lurah itu inisial siapa begitu ya. Nah, itu kan ada kalimat di situ, kalimat yang tidak terlalu enak didengar. Sementara kalau kita lihat di PP 53 tahun 2010 itu dikatakan dalam penjelasannya bahwa segala ucapan, tindakan, perbuatan, sikap yang dilakukan kapan dan dimanapun itu kita terkait dengan tugas, kewajiban dan larangan. Jadi ada kewajiban dan larangan, ada kode etik di situ. Nah, kalau ada memang percakapan, sikap yang tertulis, apalagi di medsos, yaitu itu sebenarnya merupakan perbuatan larangan yang tidak patut dilakukan, apalagi seorang pegawai negeri sipil. Pegawai negeri sipil itu kan orang-orang terpilih, yang sudah seleksi diberi kepercayaan, apalagi sebagai pelayan publik. Itu dari segi segala ucapan, tindakan, perbuatan harus tepat dan bagus ya. Tidak bisa sembarangan, apalagi membiarkan terjadinya percakapan yang tidak layak dilakukan oleh seorang pegawai sipil. Baik. Oke, Pak Munandar, dari beberapa kejadian kemudian yang dilakukan juga oleh Wali Kota Makassar, apakah ke depan ini BKPSDM harus bekerja lebih keras sepertinya karena melihat situasi dan kondisi, dan sepertinya Pak Wali Kota ini istilahnya kayak ingin mengganti banyak komponen-komponen yang katanya tidak sejalan. Seperti itukah yang Anda lihat, Pak Munandar? Itu saya kira tidak begitu. Jadi kami selama ini selalu bekerja cepat. Apalagi beliau ini kan memang tipikal selalu bekerja cepat dan tepat. Tidak bisa menunggu terlalu lama, ya begitu ya. Ya, sehingga kalau memang ada perangkat-perangkat yang masalahnya kan kalau perangkat ini kan juga saat menentukan program pemerintah. Jadi pemerintah yang terpilih itu adalah merupakan pilihan rakyat, sehingga program itu harus kita ikuti bersama. Ya. Baik Pak Munandar, apa yang ingin disampaikan nih Pak kepada para ASN yang mungkin jangan sampai mendapat atau seperti kejadiannya seperti lurah nih, gara-gara jari jemari mungkin jabatan jadi sasaran. Iya, jadi memang ini benar karena memang ada beberapa indikasi. Makanya setelah itu pegawai negeri sipil dilarang memihak salah satu pihak, dukung-mendukung itu sudah dilarang. Nah, kalau tahu dilakukan ya ini akibatnya. Baik Pak Munandar, terima kasih untuk waktunya Pak. Tadi saya sempat dapat bisik-bisik katanya agak sibuk, jadi waktunya nggak bisa terlalu banyak dengan kita. Tapi paling tidak apa yang disampaikan ini sudah memberikan pencerahan khususnya kepada para pendengar kita di RRI. Terima kasih Pak Munandar. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Selamat beraktivitas kembali. Baik, demikian pendengar sedikit penjelasan dari Pak Munandar karena beliau sedikit sibuk memang pagi ini, tapi lumayan lah ada sedikit pembahasan yang bisa kita dapat dan juga tentunya ada info-info yang cukup menarik. Pak Prof, tadi saya cukup tertarik dengan penjelasan Pak Munandar. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, kemudian ada beberapa syarat kemudian diganti. Tapi lagi-lagi seperti apa nih Pak Prof memandang tentang penggantian yang selalu tiba-tiba? Dan ini bukan baru sekali, bukan hanya di Makassar, tapi ada juga beberapa daerah yang saya juga sempat baca ini sudah ada penggantian pejabat tiba-tiba, padahal bupatinya baru dilantik begitu. Baik, kalau ini pertanyaan kita kaitkan dengan 11 daerah kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Kita bicarakan saja dulu Sulawesi Selatan. Itu kepala daerah dilantik tanggal 26 Maaf, diambil sumpah dilantik tanggal 26 Februari 2021. Kurang lebih 2 bulan yang lalu. Dan sedang membahas RPJMD mereka yang berisi visi misi dan program kerja kepala daerah. Kemudian dalam konteks demikian tadi tentu sebagai pemerintahan daerah, sebagai organisasi, baik organisasi kekuasaan maupun organisasi sosial, butuh SDM dalam arti kabinet ya. Dengan demikian perlu diisi
itu suatu kewajiban, bukan lagi kewajaran. Mengisi jabatan itu dalam rangka mewujudkan program kerja pemerintah, visi misi kepala daerah itu sudah suatu kewajiban. Yang hanya saja adalah agar tidak terkesan tiba-tiba seperti yang dikemukakan tadi Mbak Ila, itu harus perencanaannya disampaikan pada saat terbuka bahwa dalam rangka mengisi kabinet ini untuk pekerjaan ini, maka tahun ini akan kita merekrut beberapa pejabat untuk menduduki jabatan-jabatan baik jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi maupun jabatan fungsional. Itu yang dimaksud tadi oleh perencanaan. Itu yang dikemukakan oleh perencanaan. Sehingga dengan demikian, dengan cara yang demikian itu terbuka dan itu tidak ada kesan tiba-tiba. Memberi ruang yang sama, peluang yang sama kepada semua ASN. Hanya saja dalam konteks politik hampir sama dengan, saya ulang ya, dalam konteks politik hampir sama dengan polisi lalu lintas itu. Dia tidak berdiri di tengah jalan mengamati pengguna jalan, tapi balik-balik. Begitu kita salah, kita Berlindung, tangkap. diulang Jadi Prof, sengaja berlindung memang di mana Prof? Berlindung di balik-balik, ada di Iya. berlindung di bawah pohon, ada berlindung di bawah traffic light, ada berlindung di mana, itu sengaja untuk mencari kesalahan. Itu bukan mengamankan sebenarnya. Jadi bukan mengatur lalu lintas, tapi mencari kesalahan. Yang benar adalah mengatur. Sama dengan itu mengangkat pejabat, mengatur, bukan mencari-cari kesalahan. Dalam kondisi juga ada orang yang tidak disukai, tapi tidak adalah alasan untuk memberikan cari kesalahannya. Sehingga dengan demikian kesalahannya sama dengan polisi di jalan raya. Orang tidak bisa mengatakan SIM diminta ada, STNK ada, helm pakai. Apa yang dicari? Tutup pentil. Ada saja kebocoran-kebocoran halusnya gitu Prof ya. Itu yang dimaksudkan tadi, mencari kesalahan itu. Padahal tidak demikian itu. Sehingga demikian hal yang demikian ini banyak disorot oleh publik. Agar tidak disorot oleh publik, maka yang kita harapkan adalah Undang-Undang Nomor 5 2014, PP 11 2017, PP sebagaimana telah dibuat PP 17 2020, PP 53 2010 itu diterapkan secara adil dan benar, berimbang. Bukan tidak berimbang. Artinya begini, Mbak Nila, tolong amatilah di Mas Nila. Saya tidak suka itu orang. Itu namanya cari-cari kesalahan. Artinya adalah kalau Mbak Nila mau tempati tempatnya atau jabatannya lo di Musuni, amati terus. Begitu kita dapat Anda yang ambil itu jabatan. Itu yang terjadi dalam proses. Dan itu sudah menjadi rahasia umum begitu mungkin Prof. Baik. Benar. Dalam konsep itu tidak benar dalam pembinaan kepegawaian. Saya melihat ada 14 tamu kita yang ada di line Zoom. Silahkan untuk Anda yang mungkin ingin bertanya atau berpartisipasi, kita masih ada waktu kurang lebih 10 menit. Silahkan on cam kamera dan mic Anda untuk bertanya, mungkin silahkan. Bapak-bapak yang ada di sini silahkan, yang sudah diundang oleh Pak Prof juga. Kita bicara soal kebijakan pemerintah yang bisa dibilang makin kekini, ya seperti dikatakan Prof tadi, makin kekini makin bicara soal like dan dislike. Tapi meskipun pada umumnya kita sudah tahu seperti itu, tapi tetap saja kepegawaian tetap akan mengatakan ada aturan yang kemudian berdasarkan tahapan-tahapannya, lalu kemudian aturan itu dijatuhkan atau diturunkan kepada ASN tersebut. Namun lagi-lagi masyarakat lebih mempercayai apa yang dilihat dan apa yang didengar. Silahkan untuk yang ada di line Zoom, jika ingin bergabung, bertanya silahkan. Kami kasih kesempatan. Silahkan on cam kameranya. Oke. Ini saya boleh absen satu-satu nih Pak Prof. Ada Pak Rahmat Hidayat, Pak Yusran Ma'ruf, kemudian Yusril Alam Yunus, Pak Elmi Afriansyah ya. Ini tadi lumayan banyak sih. Pak Abdullah Aziz Saleh, ini sepertinya teman saya nih. Pak Agus Salim, Pak Faisal, Pak Ishak Iskandar, ini sepertinya Pak asisten dari Palopo ya Pak ya, Pemkot. Pak Reza Sulfikar, Pak Mustamin, silahkan untuk yang ingin bergabung, ingin bertanya dengan Pak Prof juga silahkan. Mungkin ada pencerahan-pencerahan khusus yang ingin disampaikan. Silahkan Bapak-Bapak, ada yang ingin bertanya? Kalau tidak on kamera, silahkan on mic-nya saja kalau boleh. Tidak ada ya? Baik, jika tidak ada, saya mungkin langsung ke Pak Prof karena waktu kita tinggal sedikit nih. Pak Prof, jadi
dari yang sudah kita bahas dari tadi, meskipun kesimpulannya bahwa mutasi ataupun penggantian para pejabat ini lebih kepada unsur politik, lalu kemudian pencerahan apa yang ingin disampaikan Pak Prof, khususnya bagi para kepala daerah dan ini juga bagi masyarakat supaya tidak salah jalan lah kita besok-besok, jangan sampai ada lagi terus-terusan ini politiknya politik praktis saja, akhirnya generasi penerus kita pemahamannya politik praktis yang lebih cocok digunakan, jadi tidak ada lagi yang politik yang bersih, itu sudah tidak ada lagi. Nah, bagaimana Prof untuk mengatasi hal ini? Sebelum saya memberi rekomendasi terhadap itu, penting untuk mengapa sampai ada PP 11 2017. Karena sejak pemilu kada langsung digelar, ASN itu terbawa arus. Jadinya tidak tunaikan tugas sebagai ASN secara profesional. Sehingga dengan demikian itu menjadi arahan baik kepada kepala daerah maupun kepada ASN untuk tidak menyalahgunakan statusnya sebagai ASN dalam kiblat politik. Itu sehingga PP tentang manajemen ASN itu lahir. Hanya saja, tapi ternyata PP-nya ada, undang-undang pilkada ada, larangan dalam peraturan disiplin ada, tapi ada saja, sama juga ada orang mencuri tetap ada, walaupun polisinya di mana-mana ada, masyarakatnya di mana-mana ada, karena ada peluang. Nah, kalau dengan demikian, maka agar tidak kejadian demikian, fokusnya ada di ASN. Tutut tempuhnya ada di ASN. Kalau ASN itu memiliki kompetensi, memiliki memiliki kualifikasi, itu saya harap tidak melibatkan dirinya dalam kegiatan politik praktis. Karena kalau ia terlibat, risikonya lama atau cepat itu berbahaya. Kenapa? Karena satu, jabatan itu terbatas, tapi jumlah orang yang terlibat sangat banyak, dan itu juga ada persaingan antar sesama. Sama dengan di partai politik, sama dengan di caleg. Kenapa ada penggantian antar waktu tiba-tiba, itu nomor urut berikutnya yang kadang juga bermain. Kenapa? Karena calon itu berlangsung selama 4 tahun lebih. Bukan cuma pilkada, calon itu berlangsung selama 4 tahun. Dan selama 4 tahun itu dapat menjadi anggota legislatif dengan pendekatan penggantian terwaktu. Dalam jabatan ASN juga demikian. Jadi harapan kita semuanya, ASN itu benar-benar mematuhi aturan perundang-undangan. Kalimat yang lainnya adalah netral. Kalimat lainnya adalah netralitas. Kemudian yang berikut, kepala daerah memang diberi kewenangan sebagai pembina kepegawaian. Ada 3 kewenangan dalam sebagai pembina kepegawaian. Yang pertama adalah mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan. Hanya saja dalam rangka melaksanakan kewenangan itu tadi juga gunakan manajemen ASN. Pendekatannya manajemen ASN dan bersifat transparan. Kalau itu dilakukan, saya yakin juga tidak ada masyarakat yang bisik-bisik, tidak ada masyarakat yang protes, tidak ada yang ASN yang protes, tapi ASN justru mawas diri. Justru ASN menjadi mawas diri. Dan kalau itu dilakukan, maka penyelenggaraan pemerintahan dalam 2 hal utama, mengatur dan mengurus itu bisa berjalan dengan baik. Kalau itu berlangsung dengan baik, maka kesejahteraan masyarakat, stabilitas masyarakat, stabilitas politik, stabilitas ekonomi, stabilitas pemerintahan, stabilitas kinerja. Karena ini yang diharapkan Pak Prof ya. Baik. Ya. Saya dengar ada yang bersuara, silakan Bapak atau Ibu. Ya. Itu Pak Anis. Pak Asis. Dari PBHI, silakan Pak Asis. Prof. Alhamdulillah pagi ini saya mohon maaf agak terlambat masuk karena tadi Pak Prof sudah sampaikan jam 9. Tapi tidak apa-apa. Saya bahagia sekali karena
kita ini para WTL, sorry bukan bukan rasis, tapi kebetulan saja ada Ibu Nila, ada Prof dan para pendengar yang lain terkait ini. Jadi sepintas saya dengar tadi bahwa memang ada masalah ya terkait mutasi ini ya di internal pemerintah di PMK. Nah sekarang saya mungkin tidak terlalu panjang karena diakui atau tidak dalam praktek pemerintahan kita yang cukup lama, baik itu di era Orde Baru, Orde Lama, Orde Baru, dan sampai ke era reformasi sekarang, ini kejadian ini itu selalu terjadi berulang-ulang. Berulang-ulang dan sesuatu masalah yang saya kira sangat susah untuk dipisahkan antara misalkan dalam hal mutasi ini mana susah dipilah apakah dia ada ada unsur politis atau tidak. Nah, apalagi terkait dengan penyelenggara pemerintahan, terkait dengan ASN. Nah ini. Nah, memang dalam istilah hukum misalkan dasain dan dasolennya yang seharusnya dan faktanya memang selalu saja di situ problemnya. Karena kenapa? Saya juga beberapa teman ASN itu secara jujur mengakui bahwa kalau kita tidak ikut berpartisipasi pada saat di prosesi pilkadanya, kita tidak dapat apa-apa. Jujur saja, mereka sampaikan begini, kita tidak dapat apa-apa dan kita akan ketinggalan kereta. Nah, disitulah dilemanya. Kalau juga mereka ikut dan ternyata kandidatnya bukan terpilih, mereka juga akan terjebak. Dan ini sudah bukan lagi rahasia yang. Ya, Bung Aziz mungkin singkat saja. Mungkin Bung Aziz singkat saja, artinya Anda setuju dengan penggantian pejabat ini lebih kepada unsur politis, begitu ya? Saya setuju tidak setuju. Saya tidak setuju 100% karena di situ juga ada berarti masih ada profesionalisme yang dilihat selain unsur politis ya? Baik. Ya, tidak serta-merta ujuk-ujuk politisnya dan jangan ada kental di situ. Tetapi mau tidak mau dia harus diakui atau tidak diakui. Pasti ada unsur politisnya. Bung Aziz, sayang sekali waktu kita sudah mepet. Terima kasih untuk kebersamaannya. Baik. Dan Pak Prof mungkin masih ada yang ingin disampaikan untuk closing statementnya, silakan. Jadi kalau begitu mohon maaf yang lain boleh di mute ya karena kita sudah mau closing. Terima kasih untuk kebersamaannya untuk hadir juga di sini. Saya mungkin lebih ke Pak Prof. Bahwa setelah baik yang terakhir ini bahwa setelah mohon maaf yang lain boleh di close. Iya, Pak Pris, kalau boleh Pak Pris HP-nya karena kami sudah mau closing. Bupati yang nanti akan Pak Pris itu menggunakan handphone kalau ngomong jadi susah. Kelas kamu taruh. Halo Pak Pris, kalau boleh HP-nya di-off-kan Pak. Sudah valid, sudah sesuai dengan apa yang diajukan. Nah, kebenaran dan keabsahan itu sudah seperti itu. Baik. Nanti. Baik Pak Prof, mungkin silakan langsung yang terakhir ini Pak Prof. Kalau kita dengar dari semua apa yang dikemukakan oleh partisipan tadi, itu jelas bahwa pasca pilkada, Pak Pris boleh Pak Pris itu atau hostnya dikasih keluar aja dulu itu, di remove aja. Itu Pak Pris kalau ikut kuliah juga begitu menggunakan handphone. Terulang, jadi seperti pembayarannya harus waktu dan tepat guna. Iya. Juga karena orang tua. Baik, Pak Prof. Baik. Susah tuh. Kuliah juga gitu menggunakan handphone, jadi tidak sadar bahwa dia ngomong menggunakan handphone yang mengganggu yang lain. Sementara diupayakan operator kita, mungkin langsung saja Prof. Waktu kita tinggal 1 menit. Yang terakhir saja pesan saya kepada ASN, dua-duanya berisiko. Dua-duanya berisiko. Dan risiko yang paling baik adalah tidak menjadi bagian dari kegiatan politik praktis. Baik.
bupati sebagai Baik. minimal ya. Itu kelemahannya Pak Presiden. Karena kalau kuliah kita waktunya tinggal 1 menit, Pak Prof. Cukup? Jangan. Cukup ya, Pak Prof. Baik. Baik, cukup dan Baik, terima kasih Pak Prof sudah bersama kami dan juga yang sudah hadir line Zoom untuk kesempatan pagi ini. Terima kasih untuk kebersamaannya dan pendengar. Sampai di sini kebersamaan kita di kesempatan pagi ini dalam dialog interaktif Lintas Makassar Pagi untuk kesempatan hari ini. Jangan lupa untuk mendengarkan terus siaran kami dialog interaktif Lintas Makassar Pagi setiap hari jam 9 sampai jam 10 pagi dan Anda juga bisa menyaksikan di YouTube RRI Makassar dan juga Pro 1 RRI Makassar di Facebook kami. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.